Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Buat kalian yang ingin konsultasi pribadi dengan saya, bisa langsung DM di Instagram saya dengan ID Instagram Ramila Novitasari ya. Ramila Novitasari. Kalau masih enggak jelas karena ini kamera ketemu kamera, cahaya ketemu cahaya, silakan teman-teman buka kolom deskripsi. Di sana aku mencantumkan ya ID Instagram saya teman-teman. Jadi biar nggak salah nge-DM. Jadi sekali lagi untuk yang ingin konsultasi pribadi silakan teman-teman DM ya di Instagram saya ini ya. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram saya teman-teman, oke? Dan mohon dukungan subscribe-nya untuk channel Bang Arif Mantap ya. Nih ya, coba lihat. Gak jelas ya. Bang Arif Mantap biasa ya penulisannya. Atau silahkan kalian buka kolom deskripsi, di sana udah aku tag ya channel Bang Arif Mantap ya. Mohon dukungan subscribe-nya dan dukungan penayangannya. Ini tentang review mobil teman-teman ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Saya doakan semoga digantikan beribu-ribu kali lipat rezeki oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, aku kasih tahu sebelumnya aku sudah ada 3 konten ya untuk harian, karena setiap hari aku pasti ada harian. Dan ini malah justru yang sudah keempat ya. Yang keempat. Ini konten yang keempat di hari ini. Oke. Teman-teman buat 3 konten sebelumnya silakan teman-teman scroll ke bawah ya untuk ditonton gitu loh agar selalu update ya setiap konten-konten aku. Nah, ini untuk rahasia ya. Jadi adakah rahasia ya yang dirahasiakan oleh pasangan kamu di hari ini ya? Oh, sebentar. Oke. Akan aku ambil kartu-kartunya menjadi 3 tebaran ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Bagaimanapun ini hanya pembacaan umum ya. Kenapa begitu? Karena yang nonton aku di sini tidak kamu saja, tapi banyak orang yang berbeda-beda kelahirannya, dan seseorang atau pasangan kalian pun berbeda-beda kelahirannya. Ya, itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya, bisa jadi ya. Dan ini sifatnya vice versa atau bisa terbolak-balik ya, yang membuat yang membuat kecil sekali ya energi yang ketarik, kalaupun ketarik gitu ya, karena perbedaan kelahiran ya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri, itu yang membuat semakin kecil energi yang ketarik gitu loh. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi. Caranya sudah aku jelasin tadi di pembukaan ya, DM di Instagram aku itu ya. Oke, kalau masih bingung milihnya silakan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Adakah rahasia di hari ini? Ini ada kartu Knight of Wands, ada The Sun, ada Ace of Swords. Ini berbicara mengenai pikiran teman-teman. Jadi di pikirannya aja di sini ya. Jadi gini teman-teman, ada seseorang yang disuka oleh pasangan kamu dan itu baru kenal. Ya, saya nggak tahu kenal di mana ini, apakah kenal dunia maya atau tiba-tiba
Contoh misalnya ya menghadiri sebuah rapat atau menghadiri sebuah apa kayak gitu ya, tiba-tiba kenal gitu ya, nggak sengaja kenal. Atau misalnya ke bank mau nabung, tiba-tiba ada juga nasabah yang juga mau nabung, yang duduk di sebelahnya, sehingga di sana ngobrol baru kenal. Nah, sehingga tukeran HP misalnya. Nah gitu, saya nggak tahu di sini di mana dia kenal, yang pasti ini baru kenal ya. Sekali lagi, yang pasti baru kenal, baru dikenal di sini. Itulah mengapa di sini pasangan kamu nggak tahu banget sama sifatnya, kepribadiannya, wataknya, kebiasaannya, bagaimana background dia, bagaimana background pendidikannya, background keluarganya, bla bla bla. Ini nggak tahu ya. Inilah ada kartu net of phone. Net of phone ini hanya berbicara sampul atau berbicara fisik. Jadi ya, pasangan kamu ini memang suka ya sama orang tersebut, sama orang baru tersebut, tapi hanya melihat sampulnya aja, sampulnya doang, fisiknya doang gitu loh. Karena baru baru kenal ya, emang baru kenal di sini, makanya belum tahu secara mendalam mengenai orang tersebut. Dan pasangan kamu memang memiliki sifat yang bosenan teman-teman, dan gampang jatuh hati kepada orang baru hanya karena fisik, hanya karena sampulnya yang cantik, yang ganteng, yang seksi, yang montok, yang bla bla bla, yang berhubungan dengan fisik lah, intinya kayak gitu ya. Yang face-nya cantik, yang face-nya ganteng gitu. Nah, hanya sampul di sini. Nah, itu udah menggebu-gebu banget pengen meraih hatinya gitu loh. Nah, gitu ya. Tapi ini masih di pikirannya aja. Jadi di sini, di pikiran pasangan kamu di sini sedang berpikir bagaimana caranya saya bisa meraih hati orang tersebut. Nah gitu loh, yang baru dikenal ya, yang disuka oleh pasangan kamu tersebut, yang karena cantik, karena ganteng tersebut teman-teman. Nah, dia punya pikiran di hari ini untuk meraih hati seseorang yang baru dikenal tersebut, kayak gitu ya. Oke, ini kan ada gambar seorang bayi menunggang kuda. Yang namanya bayi kan masih baru lahir, artinya hubungan baru, artinya pengen ini kan baru kenal ya, pengen menjalin hubungan untuk yang pertama kalinya gitu loh. Paham gak sih? Dan memang orang begini ya, orang net of phone ini, kamu jangan gampang percaya sama net of phone ya. Net of phone ini orang yang bosenan, orang yang tidak teguh pendirian ya, orang yang pelin plan seperti itu. Artinya sekarang ngomong A besok bisa B gitu loh. Tahu nggak sih? Sekarang A besok bisa C ya. Terkadang dia lupa kalau dia ngomong A sama kamu, tiba-tiba besok jadi B. Kenapa? Karena lupa. Kenapa kok lupa? Karena bohong gitu loh ya. Karena ini tipe orang yang nggak berpikir panjang, memang kurang dewasa ya orang kayak begini ya. Emang orang kurang dewasa. Makanya kalau dia ngomong itu terburu-buru, tidak dia pikirkan apa dampaknya. Dia kalau mau berbicara itu nggak dipikir panjang, apa sih dampak negatifnya, dampak kedepannya apa dengan kalimat aku kalau berkata sama orang itu, kira-kira berdampak nggak ke depannya. Dia nggak mikir, makanya dia berubah-ubah, sekarang ngomong A besok bisa B. Makanya jangan terlalu sama orang net of phone ini, jangan terlalu percaya teman-teman, apalagi sampai kamu dijanjiin nikah dan sebagainya. Jangan terlalu jangan terlalu berharap sama orang seperti ini, karena orang seperti ini mudah sekali membuka hati buat orang baru ya, mudah dekat dengan orang baru, mudah membuka hati buat orang baru. Itulah net of phone, dan gampang bosan sama pasangannya seperti itu. Makanya ini jatuh hati ya sekarang ya kepada orang baru yang baru dikenal di sini. Nggak tahu siapa di sini. Yang pasti masih baru orang yang disuka di sini gitu ya. Oke, hati-hati. Itu sih rahasia yang dia rasakan ke kamu di hari ini ya. Ada keinginan ya, ada niatan ya di pikirannya gitu untuk menembak seseorang di sini ya, pengen hubungan dengan seseorang, hubungan baru ya, yang sebagaimana ini ada gambar bayi yang baru lahir ya kan, artinya hubungan yang baru lahir kayak gitu ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Energi yang paling mendominasi dari Leo teman-teman. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 2, adakah rahasia di hari ini? Kita buka, ini ada kartu Ten of Pentacles, ada Three of Pentacles, ada The Empress. Kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah berumah tangga ya, dan bahkan punya anak di sini ya. Saya nggak tahu di sini teman-teman. Ini ada 3 koin di sini. Ini ada seseorang yang ini loh
sangat mendorong ya pekerjaan pasangan kamu di sini. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, apakah pasangan saya suka sama orang tersebut? Jawabannya iya. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, apakah orang tersebut suka sama pasangan saya? Jawabannya iya. Mereka saling suka, ya. Ada kata diempres di sini. Mereka saling suka, mereka saling ada cinta. Tapi saya nggak tahu apakah mereka ada hubungan atau enggak. Tapi kita klarifikasi aja ya. Apakah mereka pacaran ya? Apakah mereka tuh pacaran? Apakah mereka ini pacaran, teman-teman? Pasangan kamu dan orang yang sudah menikah itu, saya nggak tahu ini siapa yang sudah menikah, apakah kamu dan pasangan kamu yang sudah menikah ya, atau si orang ketiga itu yang sudah menikah, saya nggak tahu, atau bisa jadi sama-sama menikah, bisa jadi ya. Jadi silakan aja dikondisikan sendiri, bagaimanapun ini general reading gitu ya. Cuman saya fokuskan aja di sini, apakah mereka pacaran di sini ya, apakah pasangan kamu dan si dia ini ya, sama 3 koin ini, apakah pacaran? Apakah pacaran? Kita lihat di sini. Ada kartu Ten of Pentacles, ada Knight of Swords, ada Two of Wands. Oh, ada The World. Oke. Jadi gini, kalau pacaran sih enggak, tapi udah jadi mantan. Dulunya pernah pacaran sama orang tersebut, tapi saat ini sudah menjadi mantan. Tapi ini masih ada komunikasi. Kenapa? Karena berkaitan dengan pekerjaannya. Sekali lagi, karena berkaitan dengan pekerjaannya. Contoh nih misalnya ya, ini kemungkinan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti kayak rekan kerja, rekan bisnis kayak gitu teman-teman. Contoh nih misalnya ya, dulu pasangan kamu pernah menghadirkan orang ketiga, ya ada perselingkuhan dengan rekan kerjanya. Tapi saat ini mereka sudah putus gitu loh. Nah, tapi karena mereka di sini ada hubungannya dengan pekerjaan, sehingga bagaimanapun mereka mau nggak mau tetap komunikasi gitu loh. Tapi ini memang belum ada balikan teman-teman ya, belum ada balikan, tapi satu sama lain masih rasa cintanya masih saling kuat teman-teman ya. Pasangan kamu rasa cintanya kepada si mantan ya sangat kuat, si mantan pun rasa cintanya kepada pasangan kamu sangat kuat, sama-sama sangat kuat. Apalagi mereka di sini satu kantor ya, satu kantor, satu pekerjaan atau enggak rekan bisnisnya di sini, nah gitu loh ya. Jadi walaupun udah nggak ada hubungan lagi di sini, nggak pacaran, tapi perasaan hati nggak bisa dibohongi ya, kekuatan cinta mereka saling kuat di sini. Bahkan keduanya masih saling berharap ya, saling berharap untuk hubungan. Cuman ini ada keraguan, saya nggak tahu kenapa kok ragu di sini ya. Ini kan ada kartu Knight of Swords ya kan, ada Knight of Swords sama Ten of Pentacles, artinya di sini keduanya saling berharap untuk CLBK. Ya, nah ini ada Two of Wands, artinya berat di sini ya sama orang di masa lalu. Ini kamu, ini orang di masa lalu. Jadi hatinya tuh masih berat buat orang di masa lalu. Nah, ini hubungan sudah berakhir mereka ya. Nah ini walaupun mereka tuh secara asmara berakhir, tapi mereka berkaitan dengan pekerjaan. Otomatis mereka tetap komunikasi, tetap sering bertemu ya. Gitu. Nah, ini ada kartu Two of Swords ya, ini ada ragu di sini. Kenapa kok ragu? Saya nggak tahu kenapa kok ragu. Nah, ini Knight of Swords ya, artinya di sini masih berharap ada hubungan gitu loh. Berharap CLBK lagi. Tapi kok ada keraguan di sini ya. Ini ada keraguan pengen balik. Saya nggak tahu kenapa kok ragu gitu ya. Kenapa kok ragu? Kenapa kok ragu? Kenapa kok ragu? Ada kartu Five of Swords, ada Ace of Cups, ada Eight of Wands, oke. Ada Page of Swords, ada Echo. Iya, karena sudah berumah tangga, makanya ragu di sini ya. Karena hubungan yang sulit ya, berumah tangga kan. Jadi makanya ragu. Jadi ini di bottom of the deck ada gambar perahu ya kan. Yang namanya perahu kan pasti pergerakannya maju teman-teman. Kalau kamu naik perahu kan pergerakannya maju ya kan. Nah, itu maksudnya di sini pasangan kamu ya, baik pasangan kamu maupun si orang ketiga itu berharap hubungan ini ada pergerakan maju, artinya CLBK lagi dan semakin mesra hubungan mereka. Tapi ini kan menggambarkan naik perahu yang setengah perjalanan belum nyampe ke tujuan, artinya masih ada setengah perjalanan lagi. Artinya di sini rasanya ingin maju tapi mundur ya, ragu ya.
maju nggak ya, mundur nah gitu loh, ada ketakutan gitu ya. Kenapa ya? Karena udah berumah tangga di sini, dan ini mengartikan mereka sampai saat ini masih pada posisi yang tidak membicarakan cinta ya, tapi yang dibicarakan mengenai pekerjaan di sini. Mereka sering bertemu loh ya, mungkin tiap hari ini bertemu. Ik ofon dapatnya, ik ofon ya. Oke, ya iyalah, orang satu kantor ya, walaupun nggak satu kantor ya, walaupun nggak tiap hari, minimal satu rekan bisnis ya, walaupun ketemu itu seminggu 2 kali, tapi pasti ada ketemuan gitu loh di sini ya. Ya iya kan, satu pekerjaan, mau nggak mau ya pasti ketemu lah, karena satu pekerjaan. Jadi adakah rahasia di hari ini? Rahasianya di hari ini apa ini? Ntar ya. Ini yang jatuh ya kan? Oh, ini rahasianya ya. Ini kartu jatuh tadi kan? Ya, hubungan yang sulit di sini. Oh, mempertimbangkan. Oh, the Emperor. Oke. Rumah tangga ya. Oh, Seven of Swords. Jadi gini teman-teman, adakah rahasia? Rahasianya di sini pasangan kamu sedang mencari strategi atau mencari cara gimana caranya untuk CLBK sama mantannya, yang mana mantannya itu rekan kerjanya. Kenapa dia tapi ini penuh pertimbangan teman-teman ya. Jadi memang mencari strategi tapi penuh pertimbangan. Kenapa kok penuh pertimbangan? Karena sudah berumah tangga di sini ya. Ini ada kartu The Emperor, kemungkinan ini hubungan sama atasannya ya. Kalau pasangan kamu bukan atasannya, berarti kalau pasangan kamu atasannya, berarti orang ketiga itu bawahannya. Tapi kalau pasangan kamu itu bawahannya, berarti pasangan kamu kemungkinan ya dia berhubungan sama atasannya yang sudah berumah tangga. Ini ada 3 tongkat ya, 1, 2, 3. Ini ada orang ketiga tapi orang di masa lalu, mantan ya. Iyalah, mantan di rekan kerjanya ya, di tempat bekerja, seperti itu. Jadi yang dirahasiakan di sini strategi ya. Ada strategi di otak atau di kepala pasangan kamu, bagaimana caranya untuk bisa CLBK dengan mantannya, yang mana mantannya ini rekan kerjanya ya. Di hari ini mereka biasa sih ada pertemuan ya, cuman kalau CLBK belum ya. Tapi di otak pasangan kamu itu aktif ya, aktif gimana caranya apa sih ngebuat cara-cara gitu ya, gimana caranya bisa ada komunikasi mengenai hati ya di luar pekerjaan, seperti itu. Contoh misalnya ya, tiba-tiba pasangan kamu mengajak rekan kerjanya untuk membahas suatu proyek dan dia ingin sekali berdua saja, nggak perlu ada yang lain. Kenapa kok berdua saja? Karena ada keinginan untuk membahas di luar pekerjaan, di luar proyek. Nah, pengen ngebahas mengenai cinta, pengen balikan, nah gitu loh. Pokoknya gitulah, ini berbentuk strategi, mencari strategi gimana caranya bisa balikan gitu ya sama rekan kerjanya. Oke, di sini kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, energi yang paling kuat dari Taurus. Lanjut, adakah rahasia di hari ini? Ada kartu King of Swords. Oke. Ada the High Priestess, ada the Star. Kalau ini mah jelas banget, ini kartu rahasia yang muncul ya. Ada kartu the High Priestess nih, emang kartu rahasia. Jadi pas banget dengan judulnya. Ada rahasia, iya dong, jelas ada rahasia ini. Ini aja muncul kartu rahasia ini ya. Oke, tapi saya nggak tahu ini apa yang dirahasiakan. Cuman di sini ada sesuatu yang diharapkan ya. Tapi masih dipikir-pikir di sini, nggak tahu apa di sini ya. Karena nggak jelas kalau di tebaran di sini apa yang dipikirkan. Yang pasti di sini ada sesuatu yang dipikirkan secara matang-matang dengan logika ya, dan benar-benar distrategikan gitu. Nggak tahu apa di sini. Yang mana itu merupakan suatu harapan yang ingin goal, seperti itu ya. Ada sesuatu yang diharapkan goal, tapi dengan strategi yang begitu cerdik ya, dan nggak bisa kebaca sama orang gitu loh ya, yang nggak bisa kebaca sama orang. Misalnya ya, kalau saya kasih contoh ya, misalnya ya, contoh nih misalnya ya, Cina kasih bantuan ke Indonesia ya dengan sekian triliun misalnya.
Padahal kalau Indonesia nggak bisa membayar atau mengembalikan uang sekian triliun kepada Cina, maka suatu pulau ya di Indonesia itu akan dikuasai oleh Cina. Nah itu kan berbentuk strategi yang seolah nggak bisa kebaca, yang seolah baik ya ngebantu kita dan sebagainya ya. Tapi ternyata itu suatu ancaman ya, suatu bahaya bagi kita. Nah gitu loh. Kira-kira seperti itu di sini. Saya nggak tahu ini tentang apa. Yang pasti ini merupakan strategi yang mana diharapkan goal ya, dan strategi itu nggak kebaca di sini, yang penuh rahasia seperti itu ya. Di sini ada rahasia ya, tapi saya nggak tahu ini yang diinginkan dia goal ini ke kamu atau orang lain, saya nggak tahu. Kita klarifikasi aja deh. Oh, ada udah aku sampai 2 kali loh ya dapat kartu The High Practice, dapat kartu rahasia 2 kali ya. Ini ada kartu The High Practice ya, ini juga The High Practice ya, sampai 2 kali muncul kartu rahasia di sini ya. Ini rahasia banget berarti di sini ya. Ini ada kartu Five of Pentacles. Oke, sebentar, ada kartu The Fool di sini. Ada kartu The Fool, oke. Ada kartu Queen of Wands. Oke, ada kartu Six of Swords. Oh my god, ya. Ini berhubungan dengan cinta ternyata, tapi juga berhubungan dengan masa depan di sini. Jadi gini ya. Ternyata pasangan kamu itu punya pacar ya. Ini ada kartu Queen of Wands di sini ya. Ternyata dia punya pacar. Sedangkan pacarnya di sini adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Entah berhasil dia punya pangkat yang bagus atau dia punya bisnis yang bagus, yang udah terkenal bisnisnya gitu ya. Ini hubungan ya, ini hubungan lain ya. Ini laki-laki dan perempuan yang sedang komitmen ya, punya hubungan lain selain sama kamu ya, punya pacar ya, punya selingkuhan di sini. Dan pacarnya itu di sini sukses teman-teman, dan dia merahasiakan ke kamu di sini. Nah, sedangkan pasangan kamu di sini sedang terpuruk secara finansial ya, sedang jatuh bangun dalam pekerjaannya ya, sebagaimana air laut. Ini kan orang naik perahu kan ya, di atas air laut ya kan. Yang namanya air laut itu kan bergelombang ya, berombak ya kan, berarti nggak mulus dong. Jadi kalau naik perahu itu kan begini-begini ya, karena bergelombang. Ini mengartikan jatuh bangun ya dalam hal pekerjaan, yang otomatis berdampak pada keuangan yang jatuh bangun, lagi terpuruk secara finansial. Dan tahu nggak sih, dia itu pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja dengan pekerjaannya, pura-pura baik-baik saja dengan keuangannya di mata kamu. Padahal dia di sini ada hubungan dengan seseorang yang kaya, seseorang yang berhasil. Jadi kalau dia pegang uang yang banyak, bla bla bla, kamu jangan percaya. Bukan dari uang, bukan 100% uang dia, tapi ada bantuan keuangan dari seorang wanita di sini, nggak tahu siapa di sini ya. Seorang wanita berkulit sawo matang ya, mungkin ini usianya kepala 4 di sini. Oke, gitu ya. Atau kalau enggak di sini perempuan muda ya, atau laki-laki muda ya. Kalau perempuan ya, kalau pacarnya perempuan ini usia kepala 4 ya, berkulit sawo matang. Tapi kalau masih muda, bisa laki-laki bisa perempuan di kepala 2 atau kepala 3, berkulit putih ya. Kalau yang berkulit putih ini bisa laki-laki bisa perempuan ya, pacarnya seperti itu. Dan dia berhasil teman-teman. Seringkali keuangan itu dari perempuan tersebut, atau dari ini ya, yang putih tersebut kayak gitu. Tapi ini vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya ya, saya nggak tahu. Atau di sini kamu punya pasangan, yang mana pasangan kamu di sini lagi bagus secara finansial. Kalau pasangan kamu bagus ya secara finansial, secara pekerjaan, berarti dia punya pacar lagi. Nah, pacarnya itu sering minta bantuan keuangan dari pasangan kamu. Nah, gitu loh. Ini
vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Oke. Enggak, bukan. Jadi gini, ya. Bukan pacarnya, ya, tapi udah jadi mantan ternyata. Udah jadi mantan. Ini pengen balik sama mantannya, yang mana mantannya kaya, seperti itu ya. Setelah aku ambil kartu ini. Tapi di pikiran dia ini nggak terlalu memaksa harus meraih kembali hati si mantan, nggak. Kalau si mantan nggak mau dan saya nggak berhasil mendapatkan hati dia lagi, ya udah nggak apa-apa ya. Ada kartu temperance katanya di sini, nggak apa-apa katanya ya. Tapi di sini ada strategi untuk seperti itu yang aku katakan tadi, yang aku jelasin tadi. Ada strategi untuk goal ya. Ternyata setelah aku klarifikasi strategi apa tuh yang ingin digolkan, ternyata dia pengen sekali CLBK dengan si mantan, yang mana mantannya di sini orang yang sukses, sedangkan pasangan kamu di sini lagi terpuruk secara finansial gitu ya. Itu rahasianya, oke? Oke, di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, dan energi yang paling kuat dari Aquarius yang paling mendominasi, oke? Oke, teman-teman, sekian itu dulu dari saya. Nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.